Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Masih melanjutkan bahasan berkaitan dengan jenis-jenis orang-orang yang terpapar dengan fitnatul irja di masa kita yang sekarang ini dan jatuhnya mereka dalam kontradiksi berkaitan dengan permasalahan iman, di mana mereka mencocoki salafus salih ahli sunnah wal jamaah dalam pendefinisian, tapi mereka menyelisihi salafus salih ahli sunnah wal jamaah dalam tatbiq dan hakikat penerapannya. Qala al-muallifu hafizahullah waraddu ala dhalika an yuqala hadha min abtalil batil, dan batahan atas yang demikian itu dari pernyataan-pernyataan individu-individu di masa ini yang terpapar dengan fitnatul irja, syubhatul irja, dikatakan kepada mereka bahwasanya apa yang ada pada mereka itu termasuk sebatil-batil kebatilan. Faman qala al-imanu qaulun wa amalun lazimahu an yuqirra bi anna amal al-jawarihi minal iman. As-salaf menyatakan bahwasanya iman itu qaulun dan amal. Qaulun terbagi dua, qaulul qalbi dan qaulul lisan. Amalan pun terbagi dua, amalu al-qalbi dan amalul jawarih. Ketika mereka mengikrarkan definisi yang diikrarkan oleh salaf bahwa iman adalah qaulun dan amal, berarti lazimnya mereka harus mengikrarkan bahwasanya amalan al-jawarih, amalan anggota badan lahiriah itu termasuk dari iman. Kenapa? Karena definisi salaf terkait dengan amal mencakup amalan lahiriah dan amalan batin. Wa anal imana yazulu bizawalihi, dan lazim untuk dia berpegang dengan hukum bahwasanya iman itu hilang, tertiadakan seiring dengan tertiadakan amal lahiriah, amal al-jawarih. Bizawalihi dhamir kembali kepada amal al-jawarih. Wa dzalika bi ijma'i ahli ilmi kama taqaddam, dan yang demikian itu definisi bahwa iman itu qaulun dan amal itu mencakup amalan lahiriah dan amalan batin, itu ijma' para ulama, ijma'us salaf, ijma' ahli sunnati wal jamaah. Wa man qala bidzalika, siapa yang berpendapat, siapa yang mengatakan demikian, mendefinisikan dengan definisi yang demikian, lazimahu an yaqula bi ziyadati wa nuqsan, berarti lazim pula bagi dia untuk mengatakan pula bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Naam, seiring dengan tingkatan amalan yang ada di dalam hatinya, berkurang bahkan sampai bisa tidak tersisa sama sekali. Berkurang dalam aslul imannya sampai tidak tersisa sama sekali, bermakna keluar dari keimanan. Lazim pula bagi dia untuk wa an yuqirra bitalazumi bainadh dhahiri wal batin, harus mengikrarkan keselarasan antara yang lahir maupun yang batin, luzuman hatmiyan, dengan kelaziman yang sifatnya wajib, tidak bisa diganggu gugat. Lan fikaka min, tidak bisa dipisahkan. Naam, antara lahir dan batin itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Wa illa waqa'a fit tanaqudi wala raiba, kalau tidak begitu maka terjatuh dalam kontradiksi, karena didefinisikan oleh mereka bahwasanya iman itu qaulun dan amal. Hanya saja amalan yang dimaksudkan dalam aslul iman adalah amalan batin, amalan qalbi. Segala amalan yang terekspresikan dalam wujud lahiriah badaniyah itu sifatnya hanya penyempurna iman. Adanya menyempurnakan iman, tidak adanya tidak membatalkan iman. Dan ini pendapatnya Syekh Al-Albani. Wa haitsu yuqirru jumlatun mimman dakhalat alaihi syubhatul murji'ah bi dhahiri qauli salafi anna al-imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus wa anna adh-dhahira wal batina mutalaziman. Begitu pula beberapa individu yang terpapar padanya syubhat al-murji'ah, mereka mengikrarkan dengan dhahir pendapatnya salaf. Apa itu? Bahwasanya iman itu ucapan dan amalan dan keyakinan bertambah dan berkurang, dan bahwasanya ada keselarasan, keterikatan yang kuat antara lahir dan batin. Sama cara mendefinisikannya sebagaimana ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana salafus salih.
Sehingga banyak yang terkecoh dalam permasalahan ini. Karena secara kulitnya tampak luar seakan-akan sama ketika mendefinisikan sama. Fa inna lazima dzalika an yubtila qaulahum bi sihhatil imani ma'a tarkil fara'ididh dhahirati bil kulliyah. Bagaimana kita bisa mengenali, mengidentifikasi kecacatan mereka dalam akidah ketika dari sisi pendefinisian tampak dari luar mereka sama? Kita lihat jatuhnya mereka dalam kontradiksi. Mereka menyatakan sebagaimana pernyataan salaf, bahwasanya iman itu ucapan, amalan, keyakinan dalam hati bertambah dan berkurang, dan bahwasanya ada keterkaitan erat antara lahir dan batin. Bahwasanya yang lahir itu alamat kebenaran yang ada di dalam batinnya, alamat wujud keberadaan amalan yang ada di dalam batinnya. Mereka menyatakan seperti itu, mendefinisikannya memang seperti itu. Tapi ketika dalam tatbik penerapan, mereka berpendapat bahwa orang yang tidak beramal amalan sama sekali, amalan lahiriah, dia menisbatkan kepada Islam bersyahadat. Anggaplah dia meyakini di dalam hatinya, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak haji. Naam, arkanul Islam yang 4 itu dari amalan-amalan lahiriah dia tidak amalkan. Ada nggak ini? Ada, banyak. Naam. Di sisi mereka, orang tersebut tetap teranggap sebagai mukmin, tidak kafir. Makanya di sini dikatakan, kalian yang mengikrarkan definisi keimanan sebagaimana definisi salaf, berarti lazimnya kalian harus membatilkan, harus meralat, harus merevisi, membatalkan pendapat kalian tentang sahnya keimanan seseorang yang diiringi disertai dengan meninggalkan amalan fardu yang lahiriah secara total. Naam, karena mereka berpendapat tarkul jinsil amal itu tidak membatalkan iman, meninggalkan amalan lahiriah secara total itu tidak membatalkan iman. Berarti kan kontradiksi. Wa illa waqa'u fit tanaqudi adh-dhahiril bayyin. Kalau tidak begitu, kalau mereka tetap bersikukuh, ya kami mendefinisikan iman sebagaimana definisi salaf. Tapi pada kasus orang itu meninggalkan amalan, dia tetap mukmin. Yang seperti ini menunjukkan bahwa mereka terjatuh dalam kontradiksi yang gamblang, yang nyata, yang jelas. Tidak mengingkari kecuali orang yang mukhabir, mu'anid, sombong dan keras kepala. Tidak mau tunduk kepada al-haq. Ta'assub dengan figur individu. Mengikat kebenaran dan akidah itu di atas figur individu. Naam. Berarti akidah salaf itu harus ditimbang dengan sosok figur individu. Kalau mencocoki figur individu tersebut, maka itulah akidah salaf. Kalau tidak, maka tidak. Ini kan kesalahan dan kekeliruan. Bahkan yang harusnya, bahkan yang benar itu sebaliknya. Figur individu ini yang ditimbang dengan salaf. Kalau dia mencocoki akidah salaf, dia di atas salafiyah. Kalau tidak, maka tidak. Wa illa waqa'u fi tanaqudi dhahiril bayyin. Terus konsekuensinya apa kalau mereka terjatuh dalam kontradiksi dan keras kepala di atas itu? Wa hukima alaihim bimujibihi. Ditetapkan, dihukumi atas mereka sesuai dengan konsekuensi yang ada pada mereka. Apa itu? Bimukhalafati salafi, karena menyelisihi salaf. Masalahnya penyelisihan itu dalam prinsip fundamental, yaitu permasalahan iman. Termasuk dari aslul usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Penyelisihannya dalam babul iman, dalam bab at-tauhid, dalam permasalahan akidah. Dihukumi atas mereka sesuai dengan konsekuensi tuntutan yang ada. Sebagaimana mereka menghukumi Al-Jahmiyah keluar dari akidah salaf. Mereka hukumi Al-Khawarij keluar dari akidah salaf. Mereka hukumi Asy'ariyah keluar dari akidah salaf. Mereka hukumi Mu'tazilah keluar dari akidah salaf. Karena penyelisihan mereka dalam aslul usul, pokok dasar masalah yang prinsipil berkaitan dengan ideologi ahli sunnah wal jamaah, aqidatus salaf. Walibtida' wa hukima alaihim bimujibihi bimukhalafati salafi walibtida', karena mereka mengadang-adakan kebid'ahan dalam agama. Masalahnya kebid'ahannya itu berkaitan dengan bid'ah i'tiqadiyah. Dia bukan masalah tahlil, bukan masalah baca yasin, bukan masalah apalagi? Bukan masalah kunut subuh. Ya bid'ah idhafiyah. Tidak mengeluarkan pelakunya dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Penyelisihannya dalam permasalahan akidah yang prinsipil, masalah iman, akidah salaf yang disepakati ijma'. Makanya antum lihat pergerakan dakwah salafiyah yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah,
di Indonesia ini akhirnya yang menyebabkan ribut. Mereka menitik beratkan dalam permasalahan khilafiyah sehingga dakwah tauhid tidak tersuarakan. Baik. Wa hukima alaihim bimujibihi bimukhalafati salafi wal ibtida'i fid din wa in raghumat unufuhum. Ya, meskipun mereka marah, meskipun mereka tersinggung, meskipun mereka tidak terima, na'am, kalian telah terjatuh dalam penyelisihan berkaitan dengan masalah pokok dasar ahli sunnah wal jamaah. Fa inna qawla salafi al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad. Ini prinsipnya salaf dalam permasalahan iman. Iman itu ucapan syahadat dan amalan lahiriah dan amalan batin serta i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Hadza bayanun li haqiqatil iman. Jadi ini penjelasan tentang hakikat iman. Bagaimana sih iman itu dikatakan ada hakikat secara hakiki sebenar-benarnya. Ya, ini 3 unsurnya. Alladzi la yasihu illa biha. Yang mana tidak sah keimanan kecuali dengannya, dengan hakikat itu tadi. Mujtami'atan, dalam keadaan terkumpul 3 unsurnya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Iman itu unsurnya ya 3 ini, ucapan, amalan, dan keyakinan. Kalau begitu, dari sini jelas ketergelinciran dan kekeliruan mereka yang menunggangi hadis syafaat dan bitokoh. Dikeluarkannya seseorang dari neraka yang didapati ada skala yang paling kecil dan rendah dari kadar iman mithqalu dzarrah. Kemudian ditafsirkan dengan keimanan hati. Padahal konsep keimanan itu tidak sah kecuali terkumpulkan 3 unsurnya. La bayanu likamalil iman kama yaz'umu ba'duhum. Jadi ketika para salaf mendefinisikan iman menjadi 3 unsur, ucapan, keyakinan dalam hati, dan amalan lahiriah, mereka mendefinisikan ini dalam rangka menjelaskan hakikat iman. Iman itu tidak sah loh kecuali terkumpul 3 unsurnya ini. Nah, begitu salaf memahaminya. Tapi oleh Murji'ah kontemporer dibawa kepada bahwasanya penjelasan salaf itu maksudnya adalah penjelasan berkaitan dengan kesempurnaannya iman. Berarti kalau di sisi salaf, iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Kalau di sisi Murji'ah kontemporer, kamalul iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Beda. Salaf sedang mendefinisikan hakikat standar minimal iman, aslul iman, pokok dasar iman, yang tidak sah kecuali dengannya. Sementara dibawa definisi ini kepada pemahaman oleh Murji'ah kontemporer, itu maksudnya adalah penjelasan tentang kesempurnaan iman. Jadi maksudnya ketika salah satu unsurnya tertiadakan, dia tetap beriman tapi tidak sempurna. La bayanu li kamalil iman. Mereka ungkapkan dengan syartu kamal, sekedar syarat penyempurna iman saja. Sebagaimana sebagian mereka memang ya berpandangan demikian. Wa yukhriju amalal jawarih min aslil iman. Mereka keluarkan amalan lahiriah dari asal iman. Diungkapkan dengan syartu kamal, syarat kesempurnaan iman belaka, atau dibantah dengan hadis syafaat dan bitokoh, bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan di satu neraca timbangan kartu yang terdapat amalan la ilaha illallah, yang ternyata dia mengalahkan catatan amalan keburukan sejauh mata memandang, hanya dengan amalan la ilaha illallah, bitokoh yang terdapat padanya la ilaha illallah. Kemudian ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bitaqah la ilaha illallah adalah ucapan syahadat. Berarti mereka definisikan bagaimana la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah cukup diucapkan dengan syahadat, disertai diyakini di dalam hati. Ini hakikatnya mazhabnya Murji'ah. Makanya tidak mengamalkan syahadat pun tetap sebagai ahli syahadat, ahli tauhid. Begitu pula hadis syafaat. Misqalu dzarrah, kadar skala yang paling kecil dan paling rendah dari iman ya keimanan hati. Wa yaj'alu aslal iman alladhi takunu bihi najatu al-i'tiqada wa amal al-qalbi wa qaul al-lisani duna amalil jawarih walladhi ajma'a alaihi salaf khilafu dhalik.
mereka Murji'ah kontemporer setelah mengeluarkan amalan lahiriah dari asas dasar iman, kemudian mereka jadikan aslul iman, pokok dasar iman itu, yang mana keselamatan dari kekekalan di neraka, mereka jadikan definisinya adalah i'tiqad, diyakini dalam hati, diamalkan dengan amalan hati, dan diucapkan dengan lisan syahadat. Duna amalil jawarih, amalan lahiriah nggak masuk. Naam. Amalan lahiriah tidak termasuk. Makanya kalau ada orang syirik, tapi dia masih sholat, tapi dia masih menisbatkan kepada Islam, masih mengucapkan syahadat, ya dia tetap muslim. Karena amalan lahiriah berupa kesyirikan yang dia lakukan secara lahir, itu tidak termasuk dari kadar dasar keimanan yang dipersyaratkan. Nah, mereka menyelisih ijma'nya para salafus salih. Faqad ajma'u ala anna man za'ama at-tasdiqa wal i'tiqada wa taraka al-qawla ma'a adamil udri wa adamil mani' lam yasih imanuhu. Para salaf itu telah bersepakat ijma'. Siapa yang berpendapat bahwasanya konsep keabsahan iman itu dengan pembenaran tasdik dalam hatinya, wal i'tiqad, dia yakini dalam hatinya, tapi dia tinggalkan ucapan syahadat dalam keadaan enggak ada udzur dia. Tidak pula ada mani' penghalang yang menghalang dia untuk mengucapkan syahadat. Lam yasih imanuhu, tidak sah imannya. Para salaf sepakat. Ini pendapat konsep keimanan di atas konsep keimanan siapa? Iman itu hanyalah pembenaran di dalam hati dan keyakinan di dalam hati. Tanpa ucapan, tanpa amalan. Hah? Asy'ariyah. Asy'ariyah. Wa ajma'u ala anna man qala wa lam ya'taqid lam yasih imanuhu. Begitu pula para salaf telah bersepakat, ijma'. Para ulama, para salaf bersepakat bahwasanya siapa yang mengucapkan syahadat tapi dia tidak yakini, tidak sah imannya. Berbeda dengan siapa yang berpendapat iman itu cukup ucapan dengan lisan syahadat saja. Karramiyah. Naam. Wa ajma'u ala anna man i'taqada wa qala wa lam ya'mal zahiran wa batinan lam yasih imanuhu. Para salaf telah bersepakat bahwa siapa yang meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisannya syahadat tapi dia tidak beramal secara zahir dan batin, tidak sah imannya. Berbeda dengan Mu'tazilah dalam bab iman, Khawarij. Naam. Murji'atul fuqaha. Naam. Wa ajma'u ala anna man i'taqada wa qala wa lam ya'mal zahiran wa batinan lam yasih imanuhu. Para salaf juga sepakat wa ajma'u ala anna aqalla ma yasihu bihil imanu al-i'tiqadu wal qawlu wa wujudul amali fil qalbi wal jawarih. Wa dzalika bil inqiyadi zahiran wa batina. Para salaf telah bersepakat bahwasanya kadar minimal, skala yang paling kecil dan rendah yang iman itu bisa dikatakan sah adalah dengan keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisannya melalui syahadat, dan direalisasikan, diwujudkan dalam amalan hati dan amalan lahiriah, amalan batin dan amalan lahir. Dan yang demikian itu dengan inqiyad, menerapkannya, melaksanakannya, mengamalkannya secara zahir dan batin. Dan amalan lahiriah rukunnya adalah salat. Nah, batasan kadar minimal amalan lahiriah adalah salat yang harus ada. Waqad taqaddama an-naqlu 'anis salaf ijma'uhum fi anna al-imana la yasihu illa bil i'tiqad wal qaul wal amal la yasihu illa biha mujtami'atan. Telah berlalu penukilan dari salaf, ijma'nya mereka bahwasanya iman itu tidak sah kecuali didasari dengan i'tiqad, keyakinan hati, wal qaul, ucapan lisan, dan amal batin maupun lahir. Tidak sah keimanan itu kecuali dengannya. Mujtami'atan, halnya dalam keadaan terkumpul semuanya bersama tiga unsurnya. Matan qati'u bihi hujjatu kulli mubtilin, di mana ijma' itu semua mematahkan dan meluluh lantakkan hujjah atau syubhatnya semua ahlul batil dalam hal ini. Betapapun mereka berupaya melakukan manipulasi, melakukan kecohan, tetap saja akidah salaf dan penjelasan salaf dalam permasalahan ini di kitab-kitab akidah itu jelas gamblang.
Walaupun mereka mencoba mengecoh secara tampilan kulit luarnya, tapi penerapan hakikat tidak bisa mendustakan. Kama taqaddam an-naqlu an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Rajab fi mas'alati talazum, sebagaimana telah berlalu penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab Ibnu Qayyim dalam permasalahan talazum, keselarasan antara lahir dan batin. Wa anna man a'rada wa lam yanqad zahiran wa batinan fahuwa kafirun bil ijma'. Dan bahwasanya siapa yang menolak, tidak mau beramal, wa lam yanqad, tidak mau inqiyad, tunduk patuh secara zahir dan batin, maka dia kafir secara ijma'. Nah. Wa alaihi yu'lamu butlanu hujjati haula mimman dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi asrina. Maka di atas penjelasan ini semua diketahui batilnya hujjah mereka yang terpapar dan terkontaminasi syubhat al-irja' di masa kita ini. Ya, mereka yang berjubah dengan jubah dakwah salafiyah, haitsu za'ama anna qaula salaf fi taba'udil iman, yakni annahu yasihhu bidunil qiyami bil fara'ididh dhahirah. As-salaf, salafus salih, dalam konsep iman, mereka itu berpandangan iman itu yataba'ad. Yataba'ad itu terbagi-bagi. Iman itu 70 cabang lebih. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Salah membagi-baginya bahwasanya iman itu terbagi-bagi. Naam. Ada di antaranya yang rukun. Ada di antara amalan lahiriah sifatnya rukun. Naam. Jika tidak dilakukan maka terbatalkan imannya. Ada di antara amalan lahiriah yang sifatnya wajib. Berdosa apabila ditinggalkan, tapi tidak sampai membatalkan iman. Ada dari amalan lahiriah yang sifatnya mustahab. Jadi bermacam-macam. Siapa yang tidak mengamalkan amalan yang mustahab atau amalan yang wajib yang bukan rukun, maka masih sah keimanannya. Dia teranggap terjatuh dalam dosa besar selama bukan amalan yang sifatnya rukun membatalkan iman. Berbeda dengan khawarij. Kalau khawarij iman itu satu kesatuan utuh. Kalau satu tidak diamalkan, jatuh gugur semua. Jadi siapa yang tidak berpuasa dia kafir. Siapa yang berzina dia kafir. Siapa yang minum khamr dia kafir. Nah, karena iman itu sesuatu yang utuh. Begitu pula Murji'ah. Murji'ah berpandangan bahwa iman itu sesuatu yang utuh. Murji'ah generasi awal. Bermakna siapa yang melakukan perzinahan, siapa yang minum khamr, Islamnya tetap utuh. Nah, tidak terkurangi sedikit pun. Salaf ketika bid'ah ini menyeruak, maka mereka tampil mengcounter dua kubu ini, Khawarij dan Murji'ah. Bahwasanya iman itu yataba'ad berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ada yang sifatnya rukun, kalau ditinggalkan batal iman. Ada yang sifatnya wajib, ada yang mustahab. Nah, para salaf mendefinisikan seperti itu, yataba'ad, iman itu terbagi-bagi. Yakni annahu yasihu bidunil qiyami bil fara'ididh dhahirah. Tapi di sisi Murji'ah kontemporer, mereka menunggangi definisi salaf ini. Iman itu terbagi-bagi. Maksudnya apa? Siapa yang meninggalkan amalan secara menyeluruh, maka tetap dikatakan sebagai ahlu al-iman. Kalau begitu apa iman itu kadar minimalnya? Ya sudah, keyakinan dalam hati dan syahadat. Amalan adalah sesuatu yang di luar iman. Ketika tidak diwujudkan, tetap sah keimanannya. Kemudian mereka tunggangi, ini pendapat salaf karena salaf mengatakan iman itu yataba'at, padahal salaf bukan seperti itu maksudnya. Wa anna man lam ya'ti biha fa innahu tarikun likamalil iman. Siapa yang tidak melakukan amalan fardu lahiriah, salat, puasa, zakat, haji dan amalan-amalan yang diwajibkan, difardukan, maka dia hanya sekedar meninggalkan kesempurnaan iman, bukan meninggalkan iman, tetap beriman. Kan kontradiksi, katanya amal bagian dari iman, tapi ketika amal nggak ada, iman tetap sah, tetap utuh. Kontradiksinya terbongkar di situ. Walaysa li aslil iman, jadi bukan aslul iman. Bermakna definisi qaulun, i'tiqad dan amal itu pada kamalul iman, bukan aslul iman. Kalau aslul iman itu qaulun dan i'tiqad saja. Nah, ini kan hakikatnya pemikiran Murji'ah. Faharrafa, mereka melakukan tahrif, penyelewengan makna taba'ud. Jadi makna taba'ud
Bahwa iman itu terbagi-bagi di sisi salaf digeser maknanya, diselewengkan sama mereka. Naam. Wa sarrafahu minal ma'na as-sahih wa huwa afradu al-amal ila al-amal adh-dhahir bil kulliyah. Mereka palingkan, salaf ketika mendefinisikan amal itu terbagi-bagi, yaitu satuan-satuan amal. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang mustahab. Naam. Bagaimana telah berlalu penjelasannya. Tapi sama mereka dibawa kepada al-amal adh-dhahir secara menyeluruh. Maksudnya tabaat itu apa? Amal itu qaulun, i'tiqad, amalun batin, amalun lahir. Nah, siapa yang meninggalkan amalan lahir, maka dia tetap beriman. Mereka selewengkan seperti itu. Faja'ala adamal amali dhahir la yazulu bihil iman. Jadi Murji'ah kontemporer menjadikan ketidakadaan amalan lahiriah tidaklah meniadakan iman. Hakikatnya Murji'ah. Li'annal imana yataba'at. Kemudian mereka beralasan, loh, kenapa begitu? Ya karena iman itu yataba'at. Seakan-akan mereka mencoba mengecoh bahwasanya yang berpendapat tidak sahnya keimanan orang yang meninggalkan amalan secara menyeluruh, berarti dia menyerupai khawarij. Kelazimannya bahwa iman itu tidak terbagi-bagi. Begitu mereka mencoba mengecoh orang yang tidak paham. Nah, wa fi iza'i dzalika ja'ala qaula salaf wa ma nuqila anhu min al-ijma'atil mutawatirah anna al-imana la yasihu illa bil i'tiqad wal qawli wal amali mujtami'atan qaulal khawarij al-qailina bi adami taba'udi al-iman. Enggak sampai di situ mereka ini. Naam. Jadi Murji'ah kontemporer yang berkedok dakwah salafiyah ini, mereka bukan sekedar tidak sengaja menyelisihi manhajus salaf, akidah salaf dalam permasalahan iman, tidak. Tapi mereka propagandakan, memang mereka gaungkan, mereka tumbuh suburkan pemikiran ini, naam, secara masif. Nggak cukup di situ, mereka buat framing. Siapa yang menyelisihi pemikiran mereka ini, maka dia manhajnya khawarij, akidahnya khawarij. Berarti ijma' salaf itu salaf di atas akidahnya khawarij. Ini kelazimannya. Sebagaimana dinyatakan secara terang-terangan oleh Syekh Al-Albani, bahwa siapa yang berpendapat tidak sahnya keimanan orang yang meninggalkan amal secara menyeluruh, maka dia adalah al-khawarij. Nah, begitu. Apa dalilnya? Beliau berdalil dengan hadis syafaat. Karena hadis syafaat menafikan itu. Apa hadis syafaat? Hadis syafaat adalah Allah mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam dirinya ada mithqalu dzarrah, itu tadi, partikel yang paling kecil dari iman. Apa itu? Ya keimanan yang ada di dalam hati. Berarti ujung-ujungnya iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati dan amalan yang ada dalam hati. Dari sinilah menjadi jelas gamblang letak perbedaan yang sangat mendasar antara Murji'ah kontemporer dan antara salafus saleh. Mereka menyerang Hanabilah syabih bil khawarij. Hanabilah itu dikatakan syabih bil khawarij. Kenapa? Karena mereka berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat. Karena Murji'ah kontemporer getol sekali mengangkat permasalahan ini. Khilaf. Orang yang meninggalkan salat itu tidaklah kafir. Permasalahannya khilaf. Mereka mengatakan khilaf, tapi yang berpendapat menyelisih pendapat mereka syabih bil khawarij. Tanaqud. Naam. Dikatakan wa Hanabilah al-yaum. Hanabilah di hari ini masih saja berfatwa kafirnya orang yang meninggalkan salat. Syabih bil khawarij. Lah, kalau kita katakan Hanabilah di masa ini siapa? Yang keumuman madhabnya di atas madhab Hanabilah siapa? Ulama-ulama di Saudi, bin Baz, Al-Fauzan, Al-Utsaimin, para ulama besar di Saudi semua. Naam. Lajnah Daimah Hay'ah Kibaril Ulama. Madrasahnya A'immatud Da'wah. Kaburat kalimatun takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Besar apa yang mereka keluarkan dari lisan-lisan mereka, tidaklah mereka itu menyatakan kecuali dusta. Naam. Begitu pula di negeri ini yang mengikuti jejak mereka, meneruskan konsep madrasah kurikulumnya mereka ini ya seperti itu. Naam. Makanya poros penebaran pemikiran Murji'ah di Indonesia ini dari mereka yang berkedok salafiyah dari dua kubu, ex Laskar Jihad dan Roja.
Nah, yang asal usulnya satu juga ini sebelum menyempal. Ekstraskar jihad dari sejak tahun awal 90-an sampai sekarang ini, kalau antum lihat sudah berapa varian sudah. Sudah berapa spesies ya mereka yang muncul. Nah, ada kelompok ini, ada kelompok itu. Nanti muncul lagi kelompok ini, kelompok itu. Nah, ada yang disebutkan Luqman Ba'abduh, Muhammad As-Sewet, ke Askari, ke Abdul Akmal, Hajuri juga pecah, Hajuri TN, Hajuri Pro TN, Hajuri Antu TN, Hajuri netral, nah, Roja, semua menjadi carut marut. Padahal mereka secara akidah dan manhaj sama dalam permasalahan iman, dalam permasalahan konsep tauhid. Nah, dan kompak juga untuk menyerang ahli sunnah dengan al-khawarij dan takfiri dalam permasalahan iman dan tauhid. Ayo. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.